Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya. Jadi sebelum berangkat kerja biasanya saya sarapan dulu, sarapan roti sama susu ya. Saya kalau makan nasi pagi hari itu kurang kurang selera lah kalau bisa dibilang. Jadi saya berangkat kerja itu pukul 9 pagi, mulai masuk kerja sampai 9 malam ya. Jadi lebih kurang 12 jam saya kerja. Dan syukur alhamdulillah saya bisa tinggal di rumah majikan saya. Jadi ada di belakang rumahnya ada pavilion kecil, ada kamar kecil, jadi saya tinggal di situ. Jadi kalau untuk tempat tinggal saya tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, dan untuk makan pun syukur alhamdulillah saya memiliki majikan yang baik ya. Jadi makan saya dia tanggung juga, jadi saya nggak bayar. Jadi nggak selamanya majikan itu jahat, kejam, pelit ya, kedekut. Jadi nggak selamanya. Jadi ada juga majikan memang yang baik ya. Namanya juga manusia kan, tetap ada yang baik, ada juga yang tak baik. Jadi saat ini saya buat video itu di dapur ya. Tapi saya memang agak sedikit ini ya, kurang cocok lah dengan makanan orang Malaysia ini, orang Melayu. Jadi makanan mereka di lidah saya kurang kurang mengena. Ada beberapa makanan mereka sih, tidak semua. Jadi ada juga makanan di Malaysia ini yang saya memang suka, seperti roti canai, nasi lemak, saya suka. Tapi ada juga makanan mereka itu yang sedikit aneh kalau menurut saya. Jadi majikan saya itu ini ya, menyediakan kopi jantan ya. Jadi saya lihat pria-pria Malaysia ini, pria-pria Melayu ini ya, suka sekali minum kopi jantan. Nggak tahu juga ya, apa karena mereka kurang jantan atau mereka ingin kelihatan lebih jantan ya di depan pasangannya. Jadi saya kurang tahu juga. Yang jelas mereka lebih suka lah mengkonsumsi kopi jantan ini. Memang nggak semua ya. Jadi ini saya berbicara di rumah majikan saya. Dan ada juga makanan yang saya lihat ini agak sedikit aneh ya. Jadi ini bawang putih dimanisi, manisan jeruk. Bawang putihnya ini dibuat manisan jeruk. Jadi seperti ini. Kalau bisa kalian lihat. Ini mereka makan mentah-mentah. Memang bawang putih ini sih bagus ya. Bagus untuk kesehatan. Cuma saya memang belum terbiasa memakannya. Saya pernah mencobanya satu dan rasanya aduh. Ya. Bawang putihnya terasa kali. Menyengat. Bisa kalian lihat. Saya nggak tahu nih apakah kalian suka juga makan seperti ini atau tidak. Jadi ini biasanya majikan saya makannya itu bersama dengan nasi ya. Ini jadi seperti lalapan lah sama mereka. Ada juga ini petai ya, peti. Kalau di Indonesia dibilang peti. Ini peti ini pun dibuat manisan juga sama mereka ini sepertinya. Ini ada dijual ya di supermarket, di swalayan lah, di kedai-kedai runcit ada dijual. Jadi dijual sudah dalam kemasan seperti ini, sudah dimaniskan seperti ini. Begitu juga dengan bawang putih ini. Jadi majikan saya membelinya itu sudah seperti ini, dia tidak buat sendiri. Jadi untuk dispensernya sendiri dia langsung, airnya itu langsung dari air keran ya diambil. Jadi air keran itu mengarah ke dispenser. Jadi kalau di Indonesia kan kebanyakan dispenser itu ada air isi ulangnya ya, ada pakai galon. Kalau di sini dia langsung ke keran. Mungkin ya perumahan ini ya, orang-orang yang menengah ke atas lah yang menggunakan seperti ini. Kalau yang menengah ke bawah atau orang-orang sederhana mungkin ya sama seperti saya di Indonesia, tetap menggunakan air galon, air mineral yang
dalam isi galon ya, isi ulang. Tapi kalau majikan saya seperti ini. Jadi di sini ada banyak apa ya? Ini nggak tahu saya apa, seperti saus. Nah ini ada sambal ya, sambal atau apalah namanya ini, yang rasanya dari baunya saja sangat menyengat. Jadi ini katanya dari, ini namanya budu, pati ikan bius istimewa, seperti ini. Tapi kalau nggak salah majikan saya itu mengatakannya ini budu. Jadi ini ikan yang di blend, yang dihancurkan. Jadi biasanya mereka itu memakannya itu dengan menggunakan irisan apa ya, irisan cabai, irisan cili. Jadi mereka jadikan ini seperti sambal lah, seperti sambal kecap. Jadi sambal kecapnya ya pakai budu ini. Kalau kita di Indonesia kan mungkin buat sambal kecap itu kecap, irisan cabai ya, cili, bawang merah dan bawang putih. Jadi kalau mereka biasanya buat sambal itu seperti ini, menggunakan budu. Jadi ini saya bercerita tentang ini ya, makanan majikan saya. Mungkin di majikan kalian, di tempat kalian bekerja, mungkin makanannya bisa aja berbeda. Jadi seperti inilah makanan di tempat saya tinggal. Jadi majikan saya itu orang Melayu. Jadi jujur saya katakan memang majikan saya itu baik lah. Jadi dia orang yang taat agama, memang orang yang inilah, yang rajin ibadah, yang suka bersedekah. Jadi memang saya syukur alhamdulillah bisa tinggal bersama mereka dan majikan saya tidak membeda-bedakan ya antara pekerjaannya dengan yang lainnya, dengan mereka sendiri. Bahkan saya kadang makan pun satu meja dengan mereka. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja ke Malaysia, tidak perlu terlalu takut lah dengan berita-berita yang kalian dengar, dengan mungkin dengan informasi-informasi dari teman-teman yang lain. Jadi tidak semua lah majikan itu tidak baik. Jadi ada juga majikan yang baik. Namanya manusia kan tetap saja ada yang baik, ada yang buruk. Jadi tergantung rezeki kita juga memang sih, dapat majikan, dapat bos yang baik atau yang tak baik. Dan satu lagi yang saya suka dari majikan saya ini, dia percaya sama saya. Ini saat ini majikan saya lagi keluar kota, jadi saya tinggal di sini sendiri. Nanti jam 9 saya mau berangkat lah kerja kan. Saya kerja di tempat usahanya. Jadi majikan saya memiliki banyak usaha. Jadi saya bekerja di salah satu tempat usaha dia. Jadi dia ada banyak pekerja. Pekerjanya ada yang orang Melayu ya, orang tempatan. Cuma saya sendirilah pekerjanya yang ini. Oh, ada dua pekerjanya yang orang dari Indonesia. Selebihnya itu pekerja dari warga tempatan, orang Melayu sendiri. Jadi saya pun berteman juga dengan pekerja-pekerja lain. Jadi yang saya suka dari majikan saya ini, dia percaya sama saya. Itu yang saya hargai, sangat saya hargai. Jadi dia pergi pun dia tidak takut meninggalkan rumahnya, isi rumahnya dengan saya di sini. Dia tidak takut, dia percaya sama saya. Dan saya pun harus menjaga kepercayaannya itu ya. Jadi bukan berarti karena dia percaya sama kita terus berbuat seenaknya, mengambil barang yang bukan milik kita. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi dalam bekerja itu, kejujuran itu adalah hal yang utama. Jadi dimanapun kalian bekerja, kalian harus jujur. Sekali kalian berbohong, 1000 kejujuran pun yang kalian buat tak akan ada gunanya. Jadi kalian harus yakin itu. Jadi walaupun 1000 kejujuran kalian buat, pasti akan ternodai oleh satu kebohongan yang kalian buat. Jadi saran saya, kalian harus bekerjalah dengan jujur. Itu yang terpenting. Apalagi kita bekerja di negara orang. Jadi
Makanya di video-video saya banyak bercerita tentang orang Malaysia seperti ini, orang warga tempatan seperti ini, orang Melayu seperti ini. Saya banyak bercerita, bukan saya asal ngomong ya, bukan saya asal menebak-nebak aja, bukan saya mengarang-arang lah. Jadi memang saya tahunya itu banyak dari majikan saya sendiri. Jadi majikan saya banyak bercerita tentang ini ya, tentang orang-orang Malaysia itu seperti apa, perangainya seperti apa. Dan saya pun banyak melihat dari yang saya lihat, karena saya memang kan berada di Malaysia. Jadi kalau ada netizen yang mengatakan saya nggak pernah di Malaysia, saat ini saya di Malaysia. Jadi itulah jawabannya ya. Jadi saya bicara membuat video itu bukan saya mengarang-arang. Jadi memang dari apa yang saya lihat, dari pengalaman saya, dari apa yang majikan saya jelaskan juga. Oke, jadi sepertinya ini udah mau jam 9 ya, pukul 9. Jadi saya harus mandi, siap-siap, dan bekerja. Jadi saya bekerja dari 9 pagi sampai 9 malam. Jadi cukup inilah. Jadi kalau orang Indonesia itu memang kalau bekerja di Malaysia ini untuk awal-awalnya itu memang bisa dibilang terkejut badan lah, terasa kali penatnya, karena perbedaan jam kerja itu yang memang sangat jauh ya. Kalau di Indonesia itu jam kerja itu biasanya 8 jam, 9 jam ya, waktu istirahat 1 jam, jadi jam kerjanya 8 jam. Dan biasanya itu kalau hari Sabtu itu setengah hari, dan hari Minggu itu libur. Tapi kalau di sini berbeda, jadi di sini kerja mungkin 12 jam, tidak ada liburnya. Mungkin di company-company ataupun di perusahaan-perusahaan tertentu dia ada libur. Tapi kalau di perusahaan perorangan ya, usaha perorangan mungkin itu tergantung dari majikannya ya. Ada yang memberikan libur dalam 1 minggu, tapi ada juga majikan yang memang tidak memberikan libur sama sekali. Jadi kalau kita libur, kita dianggap tidak masuk, kita tidak dapat gaji lah. Jadi ada juga seperti itu. Jadi ya contohnya seperti tempat saya kerja ini ya, tempat majikan saya ini. Jadi saya bekerja di sini memang tidak ada libur. Jadi kalau saya libur, gaji saya dipotong. Jadi saya kerja di kedai, gajinya itu 60 ringgit ya. Jadi bisa dibilang bisa lah ya, karena saya tempat tinggal tidak perlu sewa lagi, makan pun saya ditanggung. Mungkin cuma rokok saya saja lah yang nggak ditanggung ya. Jadi gaji saya itu bisa full saya kirim ke Indonesia ataupun saya simpan. Jadi kalau buat teman-teman nih, kalau bekerja ke Malaysia ini gajinya cuma 1.500 ringgit dan makan kalian sendiri, apalagi tempat tinggal pun harus kalian yang menyewa sendiri. Saya sarankan bagusan lebih baik kalian tidak usahlah bekerja di Malaysia, karena sia-sia. Karena uang kalian itu nanti akan habis untuk biaya hidup kalian aja. Kalian tidak bisa menabung, kalian tidak bisa menyimpan, kalian tidak bisa mengirim uang ke kampung. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau masih gaji 1.500, makan tidak ditanggung, tempat tinggal tidak ditanggung, apalagi ya, mending kalian kerja di Indonesia. Apalagi kalau kalian gaji kalian itu cuma 1.200 ya. Jadi kalian harus memperhitungkan juga ya, berapa pengeluaran kalian dan berapa pemasukan kalian. Jadi kalian harus bisa berpikir ya, gaji kalian itu apa bisa kalian gunakan untuk menyimpan, untuk kalian kirim ke Indonesia atau tidak. Kalau toh gaji kalian itu hanya habis buat kalian saja, buat apa kalian jauh-jauh ke Malaysia kan? Kalian sudah jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, jauh dari istri kalian, jauh dari teman-teman terdekat kalian sudah banyak berkorban itu semua. Nggak taunya kalian di Malaysia tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa menabung. Jadi kalian 2 tahun, 3 tahun pun di Malaysia, kalian tidak bisa menyimpan. Tidak ada perubahan lah, kalian balik ke Indonesia tidak ada perubahan. Karena kalian tidak punya simpanan, tidak ada tabungan. Jadi kalian balik ke Indonesia tidak ada yang bisa kalian beli, entah itu rumah, tanah, atau apalah, atau membuka usaha. Jadi kalian tidak bisa melakukan itu semua karena
gaji kalian selama di Malaysia ini hanya habis untuk kalian sendiri, untuk kehidupan kalian. Jadi kalian harus berpikir itu ya. Jadi kalian sesuaikanlah gaji kalian dengan pengeluaran kalian di Malaysia. Tapi kalau kalian disediakan tempat tinggal, walaupun makan kalian uang pribadi, kalian lihat berapa pengeluaran kalian dan berapa gaji kalian. Jadi kalau masih ada yang bisa ditabung, kalian masih bisa menyimpan, ya nggak apa-apa kalian kerja di Malaysia, kalian teruskan. Tapi kalau kalian bekerja jauh-jauh ke Malaysia ini, ke negeri orang, hanya untuk rugi saja, lebih baik kalian kerja di Indonesia aja lah. Jadi saran saya seperti itu. Jadi ini katanya bawang putih ini bagus untuk laki-laki ya, untuk pria bagus, meningkatkan vitalitas, antioksidan, pokoknya bagus sih. Jadi walaupun rasanya tidak enak, tapi bagus untuk tubuh. Jadi majikan saya memang sangat menjaga kesehatan. Jadi makanannya, dan dia juga banyak membeli madu, susu, roti, dan mereka lebih sering ke luar-luar kota ya. Jadi yang menghabiskan makanan di rumah ini ya saya, tapi mereka tidak pernah perhitungan. Jadi kalau ada yang mengatakan orang Melayu itu kedekut, benar, mungkin benar ya, tapi tidak semua. Jadi orang Melayu itu, orang Malaysia itu, orang tempatan itu, warga tempatan itu, ada yang kedekut, ada juga yang baik. Sama seperti di Indonesia, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pelit, ada yang tak pelit, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya mau mandi, habis itu berangkat kerja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bekerja. Ini petai. Gara-gara makan petai, rumah ini jadi bau petai.